Ling Xiao, ini sudah berakhir. Setelah Huang Fu menyelesaikan kata-kata Yao, dia memegang pedang petir dan melancarkan serangan lagi terhadap Ling Qiao. Kali ini, kekuatan penghalang Ling Xiao tidak bisa menghentikannya sama sekali. Karena kekuatan tempur Huang Fu Jiang Yao telah meningkat pesat, ketika kekuatannya tidak berada pada level yang sama, tidak ada jumlah keterampilan yang dapat menggantikannya. Melihat ini, Ling Qiao berbalik dan melompat keluar dari platform kompetisi. Aku tersesat. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ling Qiao berjalan langsung ke kerumunan Istana Suci Tujuh Alam. Dia tidak menunjukkan rasa frustrasi saat mengakui kekalahan, baginya, duel itu sendiri sepertinya tidak penting baginya. Dalam hal ini, meskipun Huang Fu Jiang Yao masih memiliki pemikiran yang belum selesai, Ling Qiao telah mengakui kekalahannya, dan dia juga berbalik dan melompat dari platform kompetisi. Saat ini, mata semua orang terfokus pada anak laki-laki berambut putih. 5 Huang Fu dan 4 lainnya semuanya telah memberikan nama mereka. Jadi meskipun anak laki-laki berambut putih itu tidak mengatakan apapun, semua orang bisa mengetahuinya dengan benar. Dialah Huang Fu Shengyu itu. Huang Fu Shengyu tidak melompat ke platform kompetisi seperti yang lain, tetapi menaiki tangga selangkah demi selangkah. Tapi saat dia di atas panggung, dia juga berbicara. Garis keturunan Tianlei, juga dikenal sebagai garis keturunan tingkat surga. Ada orang dengan garis keturunan tingkat surga di seluruh dunia seni bela diri, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar memahami garis keturunan tingkat surga. Garis keturunan tingkat surga, dari lemah ke kuat, dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat biasa, tingkat tinggi, tingkat umum, dan tingkat suci. Yang lebih rendah adalah garis keturunan tingkat surga yang umum. Orang-orang biasa-biasa saja itu adalah sisa-sisa dari garis keturunan tingkat surga. Wajar jika kamu berpikir bahwa garis keturunan tingkat surga lemah karena mereka. Lagi pula, kamu bodoh sejak awal. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa jika garis keturunan tingkat surga memiliki kualifikasi fana, itu akan sebanding dengan garis keturunan yang Anda banggakan. Tetapi bahkan produk fana hanya berada di urutan terbawah di antara garis keturunan tingkat surga. Jika itu kelas atas, itu adalah garis keturunan tambahan yang ditambahkan ke milikmu. Adapun jenderal dengan garis keturunan tingkat surga, jumlahnya sangat sedikit. Mereka bisa dikatakan naga dan burung phoenix di antara manusia. Dan aku orang suci. Pada titik ini, Huang Fu Shengyu sudah berdiri di panggung kompetisi, dan saat dia berbicara, tekanan agungnya dilepaskan. Dewa setengah dewa kelas 7, dia sebenarnya adalah manusia setengah dewa kelas 7. Bukankah itu berarti setelah budidayanya mencapai dewa tingkat 9, dia masih bisa meningkatkan kekuatan tempur tingkat pertamanya? Ekspresi para penonton menjadi sangat rumit, meskipun mereka mengira Huang Fu Shengyu mungkin yang terkuat di antara mereka berlima. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu kuat sehingga dia telah mencapai setengah dewa tingkat ke-7. Dan auranya memang tak tertandingi oleh para dewa kelas 7 biasa. Sementara semua orang kagum, Huang Fu Shengyu membuka telapak tangannya, dan sebuah manik melayang keluar, tergantung di telapak tangannya. Itu adalah manik khusus. Manik-manik yang diambil orang-orang itu sebelumnya murni untuk seni bela diri, atau untuk meningkatkan garis keturunan, atau untuk meningkatkan pesona. Tapi manik yang diambil Huang Fu Shengyu mengumpulkan semua kekuatannya. Praktisi bela diri yang bodoh. Hari ini, aku akan membiarkanmu membuka matamu dan menyaksikan kekuatan sejati. Tidak peduli siapa itu, aku akan memberimu kesempatan untuk menantangku, kata Huang Fu Shengyu. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang saling memandang dengan kaget. Beberapa orang sebelumnya telah menunjukkan kekuatan absolut mereka. Dari segi garis keturunan, Huang Fu Shengyu ini tidak diragukan lagi lebih kuat. Pola petir, baju besi petir, dan sayap petir secara alami tidak menjadi masalah baginya.
Dalam hal ini, dia memiliki tingkat budidaya setengah dewa kelas 7, siapa yang bisa menjadi lawannya? Melawannya pasti akan mempermalukan diri sendiri. Saya tidak pernah menyangka bahwa kuda hitam di puncak 9 surga adalah dia. Bahkan saat ini, banyak orang sudah merasa bahwa gelar orang terkuat di puncak 9 surga telah dikunci oleh Huang Fu Sengyu. Desir. Namun ketika semua orang merasa putus asa, sesosok tubuh mendarat di platform kompetisi, itu adalah Xianhai Shaoyu. Biarkan aku bermain denganmu, kata Xianhai Shaoyu. Oke, Huang Fu Sengyu tampak acuh tak acuh. Tapi saat dia selesai berbicara, Xianhai Shaoyu muncul di depan Huang Fu Sengyu. Dengan satu pukulan, dia memukul Huang Fu Sengyu. Begitu dia mengambil tindakan, semua orang terkejut. Xianhai Shaoyu tidak menggunakan metode peningkatan apapun, tetapi auranya mencapai tingkat setengah dewa kelas 7. Melihat ini, meskipun Huang Fu Sengyu terkejut, dia tidak takut sama sekali dan langsung meninju. Namun pukulannya mengenai tinju Xianhai Shaoyu. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan keduanya mundur beberapa langkah. Pertemuan singkat ini ternyata berimbang. Namun saat ini, wajah Huang Fu Sengyu menjadi jelek, dia jelas tidak puas dengan hasil ini. Jadi dia hanya berdiri tegak dan melakukan serangan balik ke arah Xianhai Shaoyu. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung bersama. Itu hanya duel tinju dan tendangan sederhana, tapi kekuatan yang datang dari arena membuat darah semua orang mendidih. Semua orang yang hadir adalah seorang jenius, sehingga mereka semua bisa merasakan tingkat pertarungan yang terjadi di arena. Seperti yang diharapkan dari Xianhai Shaoyu, dia terlalu kuat. Tapi Huang Fu Sengyu tidak lemah. Chu Feng juga setuju dengan diskusi semua orang. Kecakapan tempur yang ditunjukkan oleh Huang Fu Sengyu dan Xianhai Shaoyu melampaui hampir semua jenius sebelumnya. Tentu saja, kecuali Xiao Yuer. Kekuatan tempur Xiao Yuer juga sangat menakutkan, tidak lebih lemah dari keduanya. Tapi Xiao Yuer hampir selalu menggunakan gaya menghancurkan dan mengakhiri pertarungan dengan sangat cepat, jadi aku tidak bisa melihat kemampuan bertarungnya dengan terlalu jelas. Namun tidak demikian halnya dengan dua orang yang berada di atas panggung sekarang. Pertarungan jarak dekat mereka yang tampak sederhana sebenarnya mengandung pengalaman bertarung yang sangat kaya. Keduanya telah mencapai puncak kekuatan dan keterampilan tempur. Menghadapi dua orang ini, dengan kekuatan tempur yang setara, bahkan Chu Feng pun tidak sepenuhnya yakin akan menang. Zilala. Segera, Guntur menyambar, mungkin tidak dapat menerima situasi yang tidak dapat dipisahkan dari rumah suci Xianhai Shaoyu. Huang Fu Sengyu memimpin dalam meningkatkan budidayanya. Namun hampir di saat yang sama ia meningkatkan tingkat kultivasinya, Xianhai Shaoyu juga meningkatkan tingkat kultivasinya. Keduanya sekali lagi berada dalam situasi sulit. Hasilnya, Huang Fu Sengyu terus meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun Xianhai Shaoyu telah dipersiapkan sejak lama. Ketika pihak lain meningkatkan level kultivasinya, dia juga meningkatkan level kultivasinya. Dalam sekejap mata, Huang Fu Sengyu, tanda guntur, armor guntur, dan sayap guntur ditambahkan pada saat yang bersamaan. Setelah tingkat kultivasinya dipromosikan ke setengah dewa peringkat ke-9, dia juga memperoleh kekuatan tempur peringkat pertama. Xianhai Shaoyu juga mengerahkan kekuatan 3 tingkat darah dan memperoleh kekuatan tempur yang tidak lebih lemah dari Huang Fu Sengyu. Dalam situasi ini, bahkan para jenius yang hadir tidak dapat melihat dengan jelas pertarungan antara mereka berdua. Anda hanya bisa menyaksikan keseruannya dan mendengarkan kebisingannya. Itu benar-benar di luar jangkauan mereka, bahkan Long Chengyu dan yang lainnya hanya bisa menonton kesenangan itu, termasuk Chu Feng. Senior, pinjamkan aku kultivasimu, kata Chu Feng kepada Raja Sura. Chu Feng sebenarnya bisa meminta Raja Sura untuk membantunya menonton pertempuran.
Namun saat ini, Xian Hai Shaoyu dan Huang Fu Shengyu hampir mewakili level junior terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Dan merekalah yang sebenarnya. Chu Feng merasa akan lebih baik menyaksikan pertempuran ini sendirian. Meskipun akan menyia-nyiakan kesempatan untuk meminjam kekuatan Raja Sura, manfaat yang didapat darinya mungkin akan lebih membantu budidaya seni bela dirinya di masa depan. Raja Sura menuruti permintaan Chu Feng dan segera melampirkan tingkat kultivasinya ke Chu Feng. Setelah memiliki tingkat budidaya dewa sejati, pertempuran antara Huang Fu Shengyu dan Xian Hai Shaoyu menjadi jelas kembali. Pada saat ini, tombak petir muncul di tangan Huang Fu Shengyu, yang merupakan senjata ajaib yang dia keluarkan dari kotak kayu hitam di belakangnya. Seperti senjata ilahi Huang Fu Jiangyao, senjata itu dibuat khusus untuk mereka yang memiliki garis keturunan surgawi. Dan senjata ajaib Huang Fu Shengyu ini bahkan lebih kuat lagi. Di tangan Xian Hai Shaoyu, dia memegang pedang panjang, yang juga merupakan senjata ajaib. Bukan hanya senjata sakti, keduanya kini sudah mulai menggunakan ilmu bela diri, bahkan ilmu bela diri sederhana pun, dalam penggunaannya, akan mengerahkan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Artinya, platform pertempuran dibatasi oleh penghalang, jika tidak, kekuatan dari dua pertarungan saat ini akan menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Kedua pemuda ini tidak sederhana. Pada saat ini, bahkan Raja Sura tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Karena dia telah menggunakan mata Chu Feng untuk menyaksikan pertempuran, dia juga benar-benar merasakan betapa kuatnya keduanya. Dalam hal kultivasi sejati, mereka berdua adalah junior terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Mereka memang sangat kuat. Chu Feng pun tak segan-segan memujinya.